anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita keselamatan, perlindungan, kesehatan, dan segalanya yang baik-baik untuk kita semua. Oke, anak-anakku, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian yang kelas 9 sudah kelas 9 ini, kemarin kan sudah Ustazah terangkan apa saja yang akan kita lampau ya, yang akan kita lalui di semester 1 ini. Nah, langsung saja sebelum pembelajaran kita mulai, nah Ustazah mengingatkan sekali lagi untuk mengawali apapun itu dengan berdoa. Nah, monggo anak-anak bisa diawali dengan berdoa dulu. 1, 2, 3. Selesai, ya. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini Ustazah ingin menampilkan materi atau menerangkan materi yang bab pertama itu adalah teks laporan hasil percobaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kalian sudah mempelajari teks laporan hasil observasi, nah kali ini adalah teks laporan hasil percobaan. Apa sih percobaan? Nah, percobaan itu nama lainnya adalah eksperimen. Eksperimen yang sering dilakukan oleh para peneliti. Nah, untuk meneliti sesuatu. Nah, maka dari itu di buku paket kalian di buku Erlangga, nah itu judulnya adalah Menjadi Ilmuwan Muda. Nah, sebelum kita langsung masuk ke materi, nah Ustazah pengen kalian segera siapkan buku tulis 1, tentu saja dengan buku paketnya. Ya, buku paket ini adalah modal kita dalam pembelajaran. Nah, amal sulih dibuka buku paketnya juga, sekaligus mendengarkan keterangan atau penjelasan dari Ustazah. Nah, dalam bab ini, kalian nanti akan mempelajari beberapa kompetensi dasar atau mempelajari materi yang dimana di situ dituntut untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah ada sesuai dengan kurikulum. Nah, untuk yang bab pertama itu ada KD 3.1 berpasangan dengan KD 4.1. Kompetensi dasar yang tiga ini adalah aspek pengetahuan. Dan 4 itu adalah untuk aspek keterampilan. Nah, jadi di bab ini kalian itu diharapkan bisa mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Nah, kemudian dari segi keterampilan kalian juga diharapkan bisa menyimpulkan baik dari situ tujuan, bahan atau alat, langkah, dan bahkan menyimpulkan hasil dari sebuah percobaan. Nah, kemudian selain itu indikatornya kalian itu mampu atau sudah menguasai apa belum. Nah, itu dari sini. Apakah kalian bisa menentukan informasi dari laporan percobaan? Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi informasi apa saja yang ada di percobaan tersebut? Dan apakah kalian bisa menyimpulkan dari tujuan, bahan, alat, dan hasil dalam laporan tersebut? Nah, selain KD tadi, kalian juga dituntut atau diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Apa sih di situ struktur dari laporan percobaan dan aspek-aspek kebahasaan yang harus ada dalam laporan percobaan. Bukan harus ada, yang biasanya ada di dalam laporan percobaan. Nah, yang kedua itu dari segi aspek keterampilannya. Nah, kalian diharapkan bisa menyajikannya otomatis kalian membuat ya tujuan, bahan alat, dan hasil dalam laporan percobaan itu secara tulis maupun lisan. Secara tulis itu ya nanti secara tertulis, secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisannya. Kalau secara lisan, nah itu berarti kalian nanti mungkin bisa melakukan percobaan. Nah,
indikatornya apa? Tolak ukurnya apa kalau kalian itu sudah dianggap menguasai. Nah, di sini kalian bisa menentukan struktur dari teks kebahasaan, kalian bisa menjelaskan, kalian bisa menelaah, kalian pun bisa membandingkan bedanya satu percobaan satu, struktur percobaan satu dan yang lainnya. Oke. Dan yang indikator kalian tuh bisa atau bisa terampil apa enggak itu, nah itu dilihat dari cara kalian dalam menyajikan tujuan, alat, bahan, langkah dalam dan hasil dalam laporan percobaan kalian nanti. Nah, ini nanti ada di tugas di video yang paling terakhir. Nah, jadi Ustazah minta amal solehnya kalian tetap dengan seksama memperhatikan apa yang akan kita pelajari kali ini. Oke, nah sebelum kita memasuki tadi yang seperti unsur-unsur, struktur, dan aspek kebahasaan, bahkan sampai menyajikan data. Nah, kita perlu tahu, kita perlu pahami apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, tadi kan Ustazah sudah bilang, percobaan, mohon maaf, teks laporan hasil percobaan. Ya, percobaan itu kan tadi eksperimen ya. Jadi, teks laporan hasil percobaan itu adalah teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Nah, tujuannya apa sih? Kok kita harus membuat teks laporan hasil percobaan? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Dan teks laporan hasil percobaan itu bersifat umum atau universal. Nah, di sini Ustazah juga ingin menerangkan atau menjelaskan mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Apa saja sih yang menjadi ciri-cirinya? Oh, ini namanya teks percobaan ini. Nah, yang menjadi ciri-cirinya adalah dalam teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan, berdasarkan observasi atau pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Jadi tidak hanya di situ mengobservasi tapi juga memecahkan. Memecahkan, oh ini hasilnya apa, nah itu dipecahkan di situ. Kemudian pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realita atau fakta. Objektif itu apa ya? Hasilnya apa di situ? Kejujuran dalam melakukan percobaan dan pasti di situ yang dihasilkan harusnya fakta bukan kebohongan. Dan kebenarannya pun harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Itu namanya percobaan. Nah, kemudian untuk teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Nah, jadi sudah ada pedoman penulisannya. Jadi nanti kalian ketika ada di jenjang yang baru, atau bahkan mungkin kalau kita sudah diperbolehkan untuk tatap muka, nah itu kalian akan mencoba membuat laporan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, apalagi nanti kalian kalau sudah ada di jenjang perkuliahan, nah itu kan sering sekali membuat laporan-laporan. Nah, itu ada sistematikanya. Nah, kemudian teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa yang ilmiah atau baku, jelas, komunikatif, dan logis. Ya, karena kan yang namanya percobaan itu pengen atau ingin mengungkapkan fakta yang ada. Nah, jadi di situ bagaimanapun harus secara logis, komunikatif, biar mudah dipahami. Karena kan itu ilmiah ya, takutnya kalau misalnya kalian menggunakan kata-kata yang berbelit-belit, itu orang yang mau membaca hasil percobaan tersebut jadi malas. Nah, jadi di situ memang diperlukan bahasa yang ilmiah baku, tapi di situ tetap komunikatif dan logis. Sehingga tidak terbuka kemungkinan ambiguitas. Ambiguitas itu adalah makna ganda, ketaksaan, ataupun kerancuan. Nah, kemudian teks laporan percobaan itu ditulis dengan data yang lengkap. Jadi misalnya percobaan pertumbuhan kecambah. Nah, itu kan otomatis dihitung dari hari per hari kecambah tersebut tumbuh. Nah, itu datanya harus lengkap. Misalnya dari hari pertama sampai hari ke-9. Nah, itu pasti ada datanya.
tadinya berapa senti, akhirnya berapa senti. Nah, pertumbuhannya berapa senti di situ bisa dilihat. Makanya datanya harus lengkap. Nah, kemudian teks laporan percobaan itu dibuat menarik dan interaktif. Tujuannya apa? Ya, yang diajak bicara yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian, teks laporan percobaan itu menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi ya kalau ada masalah di situ yang ingin diselesaikan percobaannya itu apa, nah di situ juga diselesaikan dengan lengkap, secara rinci dan lengkap karena berdasarkan bukti ya. Kemudian, informasi pokok dalam teks percobaan, dalam teks laporan percobaan. Nah, itu biasanya umumnya secara umum itu ada tujuan percobaan, ada langkah-langkah percobaan, baru di situ ada alat dan bahan, dan hasil percobaan. Nah, sebelumnya silahkan, ini Ustazah ada video. Nah, di sini ada judulnya adalah uji kandungan karbohidrat. Ini Ustazah ambil referensi dari YouTube Edu Plaza Indonesia. Dan link sudah ada di situ. Nah, silahkan disimak dengan baik. Ini bagaimana langkah-langkah dalam percobaan ini, apa yang ingin dibuktikan dalam percobaan ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari video pembelajaran mengenai uji karbohidrat yang mana kita ketahui berdasarkan percobaan tadi, nasi mengandung karbohidrat, kentang mengandung karbohidrat, biskuit mengandung karbohidrat dikarenakan setelah ditetesi dengan larutan tadi berwarna biru kehitaman atau hitam kebiruan sama. Ya, itu. Nah, kemudian dari video tadi kalian kan otomatis bisa menyimpulkan ya kalau misalnya itu mau membuat teks laporan percobaan. Jadi di sini Ustazah ingin menerangkan juga bagaimana cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Jadi yang pertama itu dilihat dulu apa judul laporan percobaan tersebut. Kalau di situ tadi uji karbohidrat, ya berarti tadi mengenai uji kandungan karbohidrat dalam makanan. Nah, apa objek laporan percobaan tersebut? Objeknya apa yang dilaporkan di situ? Karbohidrat, uji makanan, makanan yang mengandung karbohidrat. Alat apa saja tadi? Nah, di situ tadi sudah dijelaskan banyak ya di situ alat-alatnya. Nah, ada mortir, palu. Nah, palu kecil ya, otomatis itu untuk menghaluskan makanan yang mau diuji. Nah, kemudian ada apa lagi? Pipet. Nah,
Kemudian, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Hasilnya tadi sudah jelas. Oh, bahwa nasi, kentang, dan biskuit itu mengandung karbohidrat. Siapa pelaku percobaan tersebut? Ya tadi, peneliti yang ingin menguji tersebut. Nah, atau dari pihak pemilik video tadi. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ya, karena ingin membuktikan bahwa benar di dalam nasi, di dalam kentang, di dalam biskuit itu mengandung karbohidrat. Dan sedangkan di dalam kemiri itu nggak ada karbohidratnya. Nah, kemudian di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Nah, itu tadi sepertinya di laboratorium ya. Nah, bagaimana langkah percobaan tersebut? Nah, langkah-langkahnya tadi sudah jelas. Di situ sudah tertulis. Nah, jadi cara menyimpulkan laporan percobaan itu seperti ini. Kalau tadi kan berdasarkan video. Jadi kalian juga bisa pelajari, dibuka bukunya. Nah, di buku kalian itu kan ada banyak percobaan ya. Misalnya ada di halaman 4. Nah, di situ sudah ada uji kandungan bahan makanan. Ini yang lebih lengkap ya, tidak hanya karbohidrat. Oh, ada bagaimana cara menguji kandungan vitamin, bagaimana cara menguji kandungan protein, lemak, glukosa. Nah, itu di situ ada semua. Sudah runtut. Nah, silahkan dipelajari, silahkan dibaca. Nggih, jangan malas-malas untuk membaca materi. Nah, kemudian di situ juga ada hasilnya, pembahasannya bagaimana. Nah, kemudian simpulan dan beserta daftar pustakanya sudah ada. Silahkan dilihat anak-anakku sekalian. Kemudian, nah selain tadi kita bisa menyimpulkan, otomatis kita juga, tadi kan sudah ada ya, kalian diharapkan bisa mengetahui atau mengidentifikasi struktur teks laporan percobaan. Nah, Ustazah di sini ingin menerangkan, struktur apa saja sih yang ada di dalam teks laporan percobaan itu? Yang pertama, diawali dari yang paling atas, itu adalah judul, kemudian pendahuluan, kemudian landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Judul kita tahu memperlihatkan fakta, jelas, positif, singkat, khas. Kemudian pendahuluan itu adalah awalan atau pemaparan, baik di situ latar belakang, rumusan, tujuan. Kemudian landasan teori itu memaparkan teori yang digunakan dalam percobaan. Misalnya sudah ada teori seperti ini, kalian yang membuktikan teori tersebut. Nah, kemudian ada metode penelitiannya. Metode penelitian itu di dalamnya adalah alatnya, bahannya, terus bagaimana prosedur kerja atau langkah-langkah percobaan itu secara detail. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Yang terakhir baru simpulan. Hasil percobaan yang dipaparkan secara ringkas. Nah, di sini ibaratnya hal terakhir yang kalian lakukan setelah percobaan itu. Dan setelah kalian tadi membuat simpulan, otomatis yang namanya teks laporan percobaan ya harus ada pertanggungjawaban di situ. Tanggung jawab dari apa? Oh, dari landasan teorinya, itu diambil dari mana? Nah, di situ makanya dibutuhkan yang namanya daftar pustaka. Jadi di sini berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan. Oh, misalnya meneliti mengenai tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu kan banyak yang sudah melakukan percobaan itu. Nah, apakah itu sama hasilnya ataupun di situ ada perbedaan ataukah malah nanti bertemu dengan teori baru? Nah, di situ perlunya adanya daftar pustaka. Kemudian setelah itu, setelah struktur, nah kita juga akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Apa saja sih? Nah, silakan di buku kalian sudah lengkap di situ cirinya apa saja. Bisa dibuka di halaman ciri teks percobaan. Nah, untuk ciri kebahasaan teks percobaan kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 19. Nah, di situ sudah jelas, sudah diterangkan di situ, silahkan dibaca, jangan sampai malas membaca ya anak-anak. Karena kalau kalian tidak mengalami membaca sendiri itu, memori kalian mungkin akan
sulit untuk memahaminya. Jadi Ustazah harapkan kalian jangan sampai di situ malas membaca. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kebahasaannya secara umum yang ada di buku ini, yang pertama adalah kalimatnya kompleks. Otomatis ya, namanya percobaan itu kan harus sistematis, otomatis kompleks, apalagi bahasanya juga baku, logis, komunikatif. Kemudian menggunakan kata penghubung. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat jelas harus ada. Apalagi kalau ketika menerangkan teori, ketika di situ menerangkan landasan teorinya seperti apa. Kemudian kata rujukan. Kata rujuk yang merujuk. Ya, namanya rujuk yang merujuk atau kalau bahasa Inggrisnya itu reverse. Nah, yang jadi rujukan di situ. Kemudian istilah teknis. Istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya, yang namanya percobaan biologi otomatis mungkin istilahnya biologi semua ya, respirasi, fotosintesis. Kalau membahas mengenai percobaan fisika ya osmosis seperti itu, mungkin tekanan, hukum Archimedes dan lain itu termasuk istilah teknis. Jadi tergantung yang dibahas itu apa. Nah, kemudian kan tadi sudah setelah di situ tadi ada struktur kebahasaan. Nah, kalian juga diharapkan bisa melakukan penyusunan teks percobaan. Nah, dalam menyusun teks laporan percobaan itu ada dua hal yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah menyusun dulu baru menyunting. Sama seperti teks sebelumnya yang pernah kalian pelajari. Yang namanya menyusun dulu, baru menyunting. Menyunting itu apa tuh? Memperbaiki tulisan yang di situ mungkin kalau ada kekeliruan tidak sesuai dengan PUWBI, tidak sesuai dengan ejaan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan menyusun itu yang pertama adalah menentukan judul percobaannya dulu. Kalian mau membahas tentang apa? Apakah di situ mau ambil fisika, biologi, kimia? Nah, atau yang lainnya. Nah, itu ditentukan dulu kalian ingin membahas tentang apa. Kemudian menyusun tujuan percobaan. Jadi disusun dulu, aku melakukan percobaan itu tujuannya untuk apa sih? Nah, kemudian menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Sudah ada pedomannya, tadi kan sudah ada strukturnya. Kalian cukup ikuti aturannya saja, cara penulisannya seperti apa. Nah, menggunakan bahasa yang sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dalam menyusun teksnya. Nah, silahkan ini di buku Erlangga sudah komplit, jadi silahkan dipelajari. Ustazah hanya menggambarkan saja untuk mendalami, ya kalian Ustazah harapkan tidak hanya menggantungkan jam mengajar pelajaran kita, karena kita kan bertemu cuma 1 minggu sekali ya, karena ya lagi di masa pandemi seperti ini. Ya kita memaklumi kalau kalian pun banyak bertemu, banyak tugas pun kita juga kasihan sama kalian. Ya. Jadi jangan sampai menggantungkan dari ustadzah saja. Banyak juga ilmu-ilmu di luar sana yang lebih dari ustadzah. Barangkali tadi dari pernyataannya ustadzah mungkin ada kesalahan. Nah, kalian bisa ambil yang baik, buang yang buruk. Kalian kombinasikan dari berbagai sumber itu boleh sekali, apalagi dalam mempelajari suatu ilmu yang baru, ilmu dunia. Nah, itu berpikir kritis itu perlu kalau belajar seperti ini. Oke, kemudian menyunting. Menyunting itu apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, menandai kata, kalimat, atau makna katanya yang salah dulu. Nah, misalnya mau meneliti respirasi, tapi jadi respiratori atau apa. Nah, itu dilihat dengan baik. Mau meneliti fotosintesis. Nah, terus kalian salah mungkin fotosintesis apa-apa. Nah, ada tipe-tipe seperti itu. Itu nanti di bagian menyunting. Memperbaiki kata atau kalimat atau makna yang salah dan menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, adapun tugas portofolio kalian, nah nanti setelah slide ini, silakan amati video percobaan yang berjudul Osmosis pada Kentang. Nah,
Kemudian kalian buat laporan hasil percobaan tersebut berdasarkan video tersebut. Tulis di buku tulis kalian. Boleh di folio juga boleh, jadi malah enak nanti satu halaman. Nah, nanti jangan lupa difoto. Tapi juga jangan lupa ditulis sistematika penulisannya, kan ada unsurnya kan. Nah, sistematika penulisannya seperti apa? Nah, silakan itu bisa dilihat di buku paket kalian. Kan kemarin Ustazah belum menjelaskan ya. Jadi kita pakainya itu buku Erlangga seperti tahun-tahun kemarin. Nah, jadi itu buku wajib pegangan kalian untuk belajar nanti selama 1 tahun ke depan, ya. Nah, di situ kalian bisa beli di sekolahan, bisa pinjem kakak tingkat kalian, atau di situ juga bisa beli di luar. Terserah, yang penting kalian punya. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat sistematika penulisan teks laporan itu seperti apa, bisa dilihat di internet. Jadi kalian bisa memanfaatkan sumber yang lain, ya. Nah, di situ nanti kalian setelah melihat videonya, tayangan videonya itu, langsung silahkan dibuat teksnya. Boleh kalian mengambil sumber internet, boleh kalian pakai buku paket yang ada di yang kalian punyai juga boleh. Nah, tapi kalau lebih jelasnya biasanya di buku paket itu lebih jelas ya, lebih mudah dipahami. Tapi misalnya kalian mau dari internet juga nggak masalah, yang penting hasil akhirnya. Nah, adapun untuk pengumpulannya, nah itu maksimal besok. Jadi besok jam 12 malam. Ya, di situ jadi silahkan dipersiapkan. Bagi yang mungkin melihat atau mengikuti pembelajaran malam hari, silahkan pagi harinya langsung dikerjakan. Jadi nanti biar selesai tepat waktu. Nah, nanti cara pengumpulannya sama seperti tugas-tugas kalian sebelumnya. Ya, di situ nanti ada link, kemudian kalian upload fotonya tadi, foto tugas kalian. Kemudian di situ kalian kalau misalnya ada kendala, silahkan hubungi WA-nya Ustazah. Ya, WA yang baru ya, Nak, yang kemarin Ustazah share ketika kita kontrak belajar itu. Nah, silahkan dihubungi di situ. Oke.
Terima kasih. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan anak-anakku. Semoga Allah paling sehat, aman, lancar, sukses, dan barokah untuk kita semua. Salam sayang untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum.